Kubilai Han adalah kaisar Mongol kelima yang berkuasa antara tahun 1260 sampai 1294. Pada tahun 1271, ia juga mendirikan dinasti Yuan untuk memenuhi ambisinya sebagai kaisar Cina. Kubilai Han pun resmi menjadi bangsa Mongol pertama yang menguasai seluruh Cina setelah menaklukkan dinasti Song pada tahun 1279. Di bawah pemerintahannya, dinasti Yuan mampu menguasai seluruh Cina, Mongolia, Korea, dan beberapa wilayah di sekitarnya. Sementara wilayah kekuasaan Kekaisaran Mongol mencapai Samudra Pasifik, Laut Hitam, Siberia, hingga Afghanistan. Selama berkuasa, Kubilai Han juga menebarkan pengaruh hingga Timur Tengah dan Eropa. Ia bahkan mengangkat penjelajah asal Italia, Marco Polo, sebagai salah satu pejabat penting di kekaisarannya. Kubilai Han lahir pada 23 September 1215, sebagai putra dari pasangan Tolui dan Sorhotani Beki. Ia adalah cucu dari Genghis Han, pendiri Kekaisaran Mongol. Kakeknya dikenal sebagai sosok yang mampu menyatukan suku-suku nomaden di dataran tinggi Mongol dan melakukan penaklukan ke sebagian besar wilayah Asia Tengah dan Cina. Pada saat Kubilai Han lahir, wilayah Kekaisaran Mongol telah membentang dari Laut Kaspia hingga Samudra Pasifik. Ia dan saudara-saudaranya dibesarkan oleh ibu mereka, yang memang mendedikasikan hidupnya untuk masa depan sang putra. Sedikit yang diketahui tentang masa kecil Kubilai Han, namun yang pasti ia telah diajari seni berperang sejak kecil. Selain itu, ia juga mempelajari filosofi dan kebudayaan Cina sejak dini. Ketika usianya menginjak 17 tahun, sang ayah meninggal dan pamannya, Ogodei Han, naik tahta menjadi kaisar Mongol. Pada tahun 1240, ia telah mengumpulkan banyak penasihat dari berbagai etnis, termasuk pejabat Turki, Shiban Kristen Nestorian, tentara Mongol, hingga tokoh Muslim Asia Tengah. Kubilai Han kemudian banyak belajar tentang ajaran Buddha dan Konfusianisme. Pada tahun 1251, saudara tertua Kubilai Han, Mongke, naik tahta menjadi kaisar Mongol. Ia kemudian diangkat oleh Mongke Han menjadi penguasa Cina bagian utara dan diperintah oleh kakaknya untuk menaklukkan kerajaan Dali di Yunnan. Yunnan akhirnya takluk pada tahun 1256, dan setelah itu ia mendirikan ibu kota di wilayah Cina Utara. Di tahun 1259, Mongke melancarkan serangan ke dinasti Song dan memerintahkan adik bungsunya, Arik Boke, untuk melindungi ibu kota Mongol, Karakorum. Mongke tewas dalam pertempuran itu, dan Arik Boke segera merebut tahta kekaisaran. Kubilai Han yang tengah berperang melawan dinasti Song di provinsi Sichuan pun langsung kembali ke ibu kotanya dan menobatkan diri sebagai kaisar. Akibatnya, Kubilai Han dan Arik Boke terlibat dalam perang saudara. Selang 3 tahun kemudian, Kubilai Han keluar sebagai pemenang dan resmi menjadi kaisar Mongol kelima. Setelah berkuasa, ia aktif membangun sarana pendidikan, melakukan ekspansi wilayah ke berbagai wilayah di Asia, mengeluarkan uang kertas, serta mendukung berbagai kebijakan yang merangsang pertumbuhan ekonomi kekaisaran. Kubilai Han terus menggalakkan perdagangan internasional hingga Kekaisaran Mongol mencapai puncak keemasannya. Para pedagang dari Cina pun dapat berdagang hingga ke Eropa dengan aman. Berbagai invasi ke negeri-negeri Asia Timur dan Tenggara yang telah dimulai sebelum ia naik tahta juga terus digalakkan. Setelah berhasil menguasai Korea pada tahun 1254, Kubilai Han berambisi menaklukkan Jepang dan negeri-negeri di Asia Tenggara, termasuk Jawa. Di samping memajukan Kekaisaran Mongol, Kubilai Han bermaksud untuk mewujudkan mimpinya, yaitu menjadi Kaisar Cina. Pada tahun 1271, Kubilai Han secara resmi menyatakan berdirinya dinasti Yuan dengan gaya tradisional Cina dan memindahkan ibu kotanya ke Beijing. Ia pun berhasil menaklukkan dinasti Song, yang berkuasa di Cina sejak 960 Masehi, di tahun 1279 dalam pertempuran Yamen. Meski dalam hal pemerintahan Kubilai Han banyak mengadopsi tradisi Cina, tetapi ia tetap mempertahankan nilai-nilai bangsa Mongol. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang cukup bijaksana karena memperbolehkan toleransi dalam beragama.
Kubilai Han bahkan mempercayakan jabatan tinggi di istananya kepada penjelajah asal Italia, Marco Polo. Marco Polo menjadi pegawai Kekaisaran Mongol selama 16 tahun, hingga dirinya kembali ke Venesia pada tahun 1291. Pasca tahun 1279, pemerintahan Kubilai Han mulai menghadapi kesulitan keuangan karena peperangan dan berbagai proyek pembangunan lainnya. Upaya-upayanya untuk mengumpulkan pendapatan dari pajak pun terganggu oleh korupsi dan skandal politik. Hal inilah yang diduga menjadi salah satu penyebab kegagalan serangan Mongol ke Jepang dan berbagai negeri di Asia Tenggara, termasuk Pulau Jawa. Kegagalan kampanye militer Kubilai Han juga disebabkan oleh faktor alam. Armada besarnya yang terdiri dari sekitar 140.000 tentara yang hendak menyerang Jepang, dihantam oleh ganasnya topan. Akibatnya, sebagian besar kapalnya tenggelam, sementara sekitar setengah dari pasukannya tewas atau ditangkap. Setelah kegagalan itu, Kubilai Han bermaksud menyerang Pulau Jawa pada 1293 untuk menghukum Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Hal ini dilakukan setelah Raja Kertanegara menolak untuk tunduk pada Kekaisaran Mongol dan membayar upeti. Namun, dalam waktu kurang dari setahun, pasukan Kubilai Han terpaksa mundur karena serangan pasukan Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Di tahun-tahun terakhir Kubilai Han, seorang menteri mencoba menjebak putra mahkota. Dia berpura-pura bertindak sebagai pejabat setia Jingim dan menyarankan agar Kubilai Han turun tahta. Skema tersebut membuat Kaisar Kubilai Han cukup marah dan curiga. Ia memerintahkan beberapa pejabat yang kompeten untuk menyelidiki apakah putra mahkota tercinta berencana merebut kekuasaan darinya. Putra mahkota Jingim ketakutan dan kesal. Pemuda yang baik hati ini tidak ingin ayahnya meragukan cinta dan kesetiaannya. Namun akhirnya, ia meninggal karena ketakutan dan kesedihan. Kubilai Han menjadi sangat sedih setelah istri dan pewarisnya meninggal. Suasana hatinya menjadi semakin buruk setelah mengetahui kampanye militernya ke Vietnam dan Jepang menemui kegagalan. Ia kemudian menarik diri dari pemerintahan dan melampiaskan kesedihannya pada makanan dan minuman. Alhasil, kesehatannya semakin memburuk karena berbagai macam penyakit mulai menggerogoti tubuhnya. Kubilai Han meninggal pada 18 Februari 1294 di usia 78 tahun dan dimakamkan di pemakaman para kaisar Mongolia.